Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas R8H. Kami akan membahas tentang bagaimana memahami ujaran. Kelompok kami beranggotakan pertama Afka Banakma, Rahma Safira, dan Yola Rusni Anggraini. Dalam memahami makna ujaran, kita menghadapi persoalan bagaimana manusia dapat memahami kata, frasa, klausa, kalimat, atau wacana yang didengar. Pembentukan makna dari bunyi melibatkan proses pemahaman atas ujaran, yaitu dengan organ mulut dan telinga, lalu ada proses mental, yaitu dengan otak kita, dan menghasilkan tindakan. Proses memahami ujaran itu pada hakikatnya adalah pemahaman makna yang bermula dari bunyi bahasa yang dikeluarkan oleh pembicara dan pendengar menggantikannya dengan makna. Dalam memahami tuturan, sebenarnya telah terjadi proses mental dalam diri pendengar. Pendengar tidak hanya secara pasif mendaftar bunyi-bunyi itu saja, tetapi ia secara aktif memproses dalam pikirannya. Ada tuturan yang mudah dipahami dan ada tuturan yang sulit dipahami. Tuturan itu sulit bagi pendengar apabila tuturan itu tidak sesuai dengan harapan kebahasaannya dan jauh dari batas psikologis tertentu. Lalu, bagian dari bagaimana memahami ujaran itu, yaitu ada 1, struktur batin dan struktur lahir. Setiap ujaran pasti terdiri atas bentuk dan isi. Bentuk dari suatu ujaran sering dikatakan sebagai struktur lahir, sedangkan isi dari suatu ujaran dikatakan sebagai struktur batin. Dalam kebanyakan hal, makna suatu ujaran dapat dipahami dari urutan kata yang terdapat pada ujaran tersebut. Atau contoh, kalimat lelaki tua itu masih dapat bermain tenis dapat dipahami cukup dari urutan kata-kata yang terdengar atau terlihat oleh kita. Siapapun yang mendengar kalimat ini akan memberikan interpretasi makna yang sama, yakni adanya seorang lelaki itu tua, dia dari dulu sampai sekarang bermain sesuatu dan sesuatu itu adalah tenis. Yang kedua ada proposisi. Proposisi dapat disebut juga sebagai unit-unit makna pada kalimat atau isi tuturan. Proposisi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu argumen dan predikasi. Argumen adalah hal atau sesuatu yang dibicarakan, sedangkan predikasi adalah pernyataan yang dibuat mengenai argumen atau dapat juga dikatakan sebagai unsur wajib yang harus ada pada setiap kalimat. Contoh, Arya menendang bola. Kata Arya berproposisi sebagai argumen, kata menendang berproposisi sebagai predikasi, dan kata bola berproposisi sebagai argumen pula. Jadi kata menendang tersebut wajib ada dalam kalimat, karena jika tidak ada, kalimat tersebut tidak memiliki makna. Kata menendang menunjukkan sesuatu yang dikerjakan oleh Arya. 3. Konstituen sebagai realita psikologi. Pada bagian ini yang dibahas secara detail adalah apakah betul dengan adanya pembagian kalimat secara konstituen memiliki realitas psikologis atau hanyalah merupakan suatu cara oleh linguis untuk memotong-motong kalimat. Ternyata, konstituen bukanlah hanya sekedar pemotongan kalimat yang sifatnya arbitrer saja, melainkan kekeliruan sedikit saja dalam melakukan pemotongan kata, maka akan memengaruhi pendengaran dan mengganggu komprehensi karena pada dasarnya, konstituen mempunyai landasan psikologis maupun sintaksis yang kuat. Hal tersebut dapat kita lihat pada 3 hal berikut ini. Yang pertama, konstituen merupakan satu kesatuan yang utuh secara konseptual. Contoh, preman tua itu mencuri sepeda saya. Frasa nomina pada preman tua itu memiliki makna konseptual yang utuh karena frasa ini dapat digantikan dengan konstituen lain yang hanya terdiri atas satu kata. Misalnya, nama Alex atau dia. 2. Yang kita simpan dalam memori kita bukanlah kata-kata yang terlepas dari konstituennya, tetapi kesatuan makna dari masing-masing konstituen. Contoh, kalimat preman tua itu mencuri sepeda saya. Tidak mungkin kita menyimpan informasi yang menyatakan bahwa sepeda yang dicuri itu tua, karena yang tua adalah preman yang mencuri sepeda itu. Jadi yang tersimpan dalam memori kita pastilah preman itu dengan atribut ketuaannya. Untuk sepeda, kepemilikan dari sepeda itulah yang akan tersimpan, yakni bahwa sepeda itu milik saya. 3. Pemotongan kelompok kata akan memengaruhi komprehensi kita. Contoh, ada satu kalimat dengan pembacaan dengan jeda yang berbeda. Yang pertama, kaidah-kaidah penyakit ini memang sukar. Para mahasiswa sering kurang dapat menggunakan kaidah ini dengan sempurna. Kaidah yang tersulit adalah kaidah rekaan, perbedaan derajat kesukaran dalam pengamalan kaidah. Yang kedua, kaidah-kaidah penyakit ini memang sukar.
Para mahasiswa sering kurang dapat menggunakan kaidah ini dengan sempurna. Kaidah yang tersulit adalah kaidah rekaan, perbedaan derajat kesukaran dalam pengamalan kaidah. Dari contoh di atas, dapat kita rasakan bahwa cara membaca pada contoh pertama membuat kita sebagai pendengar sukar memahami kutipan ini. Sebaliknya, cara pada contoh kedua memudahkan kita memahami isi kutipan tersebut. Strategi dalam memahami ujaran. Terdapat 3 faktor penting dalam memahami ujaran, yaitu faktor pengetahuan dunia, faktor sintaktik, dan faktor semantik. Faktor pengetahuan dunia. Tidak jarang pula, pengetahuan dunia ini merupakan satu-satunya faktor yang membantu kita memahami isi suatu ujaran. Contoh, ada kalimat, dia membeli sepasang sepatu kuda dan dia membeli sepasang sepatu buaya. Pemahaman yang seperti ini semata-mata berdasarkan pengetahuan tentang dunia di mana kita hidup, yakni bahwa di dunia ini kuda memang ada yang memiliki sepatu jika kuda tersebut untuk pacuan atau sering ditunggangi, dan tidak ada buaya yang memakai sepatu. Tetapi seringnya kulit buaya memang banyak yang dipakai untuk membuat sepatu, dan tidak ada sepatu yang dibuat dari kulit kuda. Faktor sintaktik. Strategi sintaktik adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencari kata yang berkolokasi dengan kata pertama dari suatu konstituen. Yang kedua, mengidentifikasi kata yang akan mengakhiri sebuah konstruksi. Yang ketiga, mencari argumen suatu verba. Yang keempat, menempelkan tiap kata baru pada kata yang baru saja mendahuluinya. Yang kelima, memakai konstituen pertama suatu klausa untuk mengidentifikasi fungsi klausa tersebut. Dan yang keenam, mengidentifikasi afiksasi. Faktor semantik. Strategi semantik. Yang pertama, memakai nalar dalam memahami ujaran. Yang kedua, mencari konstituen yang memenuhi syarat-syarat semantik tertentu. Yang ketiga, mengidentifikasi pelaku perbuatan. Yang keempat, menemukan pronomina, kemudian mencari anteseden untuk pronomina tersebut. Dan yang kelima, informasi lama biasanya mendahului informasi baru. Yang kelima, ada ambiguitas. Ambiguitas atau ketaksaan makna adalah gejala terjadinya tafsiran lebih dari satu makna. Hal ini dapat terjadi baik dalam ujaran lisan maupun tulisan. Jenis ambiguitas. Yang pertama, ambiguitas tingkat fonetik. Ambiguitas tingkat fonetik timbul akibat membaurnya bunyi-bunyi bahasa yang diujarkan. Kadang karena kata-kata yang membentuk kalimat diujarkan terlalu cepat, sehingga orang menjadi ragu akan makna kalimat yang diujarkan. Contohnya beruang. Maknanya dapat berarti mempunyai uang atau nama binatang. Yang kedua, bukan angka. Maknanya dapat berarti bukan angka, bukan nangka, ataupun bukan nangka. Ambiguitas ini berhubungan dengan keraguan kita terhadap bunyi bahasa yang kita dengar. Kadang-kadang karena ragu-ragu, kita mengambil keputusan yang keliru. Jenis ambiguitas yang kedua yaitu ambiguitas tingkat leksikal. Ambiguitas tingkat leksikal adalah macam ambiguitas yang disebabkan oleh bentuk leksikal yang dipakai. Hal ini berkaitan dengan makna yang dikandung setiap kata, yang dapat memiliki lebih dari satu makna atau mengacu pada sesuatu yang berbeda sesuai lingkungan pemakaiannya, sebagaimana pada contoh berikut. Contoh dari ambiguitas tingkat leksikal. Yang pertama, ini bukunya, dan kedua, masing-masing mendapat satu kursi. Pada contoh pertama, kata buku dapat mengandung makna lebih dari satu, sehingga pada kalimat tersebut tidak jelas yang manakah buku yang dimaksud. Begitu pula halnya pada contoh kedua, kata kursi dapat mengandung lebih dari satu makna, sehingga pada kedua contoh tersebut tidak ada kejelasan makna apa yang dimaksud. Jenis ambiguitas yang ketiga, yaitu ambiguitas tingkat gramatikal. Ambiguitas ini muncul pada tataran morfologi dan sintaksis. Pada tataran morfologi, ambiguitas muncul dalam pembentukan kata secara gramatikal. Misalnya kata pemukul, yang maknanya berarti ganda, yaitu orang yang memukul atau alat untuk memukul. Pada tataran sintaksis,
ambiguitas muncul pada frasa, klausa, dan kalimat. Tiap kata yang membentuk frasa atau kalimat itu telah jelas, tetapi dalam pengkombinasiannya dapat memiliki tafsiran lebih dari satu pengertian. Misalnya frasa orang tua dapat bermakna orang yang tua atau ibu dan bapak. Gleason dan Ratner tahun 1998 dalam Darjo Wijojo tahun 2005 halaman 77 membagi ambiguitas gramatikal menjadi dua macam. Ambiguitas sementara yaitu fungsi sintaktik suatu bentuk leksikal berstatus ambigu sampai pada suatu saat di mana kita memperoleh kata-kata tambahan yang mengudari ambiguitas itu. Contohnya adalah ia menginginkan hak. Kalimat itu akan tetap ambigu sampai ia diberikan tambahan penjelas. Misalnya, tambahan keterangan atas tanah nenek moyangnya akan membuat pembaca paham bahwa hak yang dimaksud adalah kewenangan. Selanjutnya ada ambiguitas abadi, yaitu kalimat yang tetap ambigu walaupun telah sampai pada kata akhir. Contohnya adalah istri dosen yang baru itu pergi berlibur. Jadi maksudnya adalah siapakah yang pergi berlibur? Istri dari dosen yang baru tahu istri baru dari seseorang dosen. Kalimat itu masih tetap ambigu meskipun sudah sampai kata akhir. Selanjutnya ada ambigius neurologi dan psikologi. Ambigius neurologi adalah proses berbahasa ini dikendalikan oleh otak yang merupakan pengatur dan pengendali gerak semua aktivitas manusia. Yang kedua ada ambigius psikologi. Ambigius yang dipengaruhi oleh komprehensi yang berkaitan dengan pemahaman atas ujaran. Pemecahan masalah ambiguitas. Ambiguitas dapat dihindarkan antara lain melalui konteks atau situasi dan kalimat, pemberian penanda batas leksikal, unsur prosodi berupa jeda, tanda baca, dan kecermatan struktur gramatikal dengan memerhatikan pula fitur-fitur semantik kata. Berikut adalah penyimpanan kata, yaitu ada proses meretrieve. Yang pertama ada penentuan bunyi secara intuitif, yang kedua ada pengumpulan fitur-fitur, yang ketiga ada perbandingan dengan benda lain, dan yang terakhir seleksi terhadap benda-benda. Faktor yang memengaruhi akses terhadap kata. Retrieva, yang pertama frekuensi kata, yang kedua ketergambaran, yang ketiga keterkaitan semantik, yang keempat kategori gramatikal, dan yang terakhir fonologi. Teori pemahaman makna. Yang pertama ada teori fitur, yang kedua ada mengembangkan intuisi, yang ketiga teori berdasarkan pengetahuan, yang keempat melihat fitur, yang kelima mengembangkan intuisi, dan yang terakhir melihat esensi konteks. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak dan berhubung dengan kelompok hari ini yang memberi pertanyaan. Silakan mengakses soal dari kelompok 7 di link deskripsi ataupun di grup WhatsApp. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.